kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku.
dan bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Benar Tuhan, tiada kasih seperti-Mu ya Bapa. Oh, kami sungguh bangga, kami sungguh bahagia dapat mengenal-Mu ya Tuhan. Oh, mari ingat kasih-Nya. Dia ku terpaku dan ku terpacu akan kasih-Mu yang terlalu indah dalam hatiku milikmu. Kami sungguh terkagum indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Haleluya. Oh, kami sungguh bersyukur atas kasih dan cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sama-sama kita pujikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita merasakan kasih Tuhan, sorakan haleluya. Hanya Tuhan kekuatan kami, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Mari yang bersyukur lambaikan tanganmu. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Benar Tuhan. Oh, Kau gunung batu keselamatan kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur atas kasih-Mu, atas cinta-Mu yang tak pernah berubah. Mari angkat kedua tangan kita tinggi, kita bersyukur, naikkan syukur-Mu. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari yang percaya lambaikan kedua tanganmu tinggi. Ku mau selalu bersyukur
berubah ya Bapa. Hi everyone, welcome back to my channel. Hari ini I want to review some of my pretty little plants. See? Biasanya dia berbunga tapi belum berbunga, nggak tahu kenapa nih. Aduh. Apaan sih Clara? Sok-sokan jadi vlogger gitu? Ini tuh waktunya Betani News, bukannya ngevlog. Udah ulang ya. Yuk Penelope, mendingan lo aja yang mulai daripada si Clara. Oh, aku nih. Oke. Shalom. Shalom. Kembali lagi bersama kami di Betani News. Hi guys, I'm sure you all miss me. Pasti kalian kan kangen sama aku kan? Apaan sih Clara? Narsis banget deh lo. Ew. Aduh, kalian berantem terus ya. Saudara, seperti yang kalian tahu, kalau ada kita, tandanya Stephanie, Angel, Raras lagi sibuk. Makanya kita yang gantiin. Yap, bener banget. Nah, gak bosan-bosannya kita untuk mengingatkan saudara semua untuk mengikuti Zoom Fellowship setiap malamnya di Setiap malam? Wait. Nggak setiap malam dong, Len. Kan kita akan ada fellowship setiap Senin hingga Sabtu. Ih, ya iya, orang belum selesai ngomong juga. Ih, ulang. Oke. Mengundang saudara semua untuk mengikuti Zoom Fellowship setiap hari Senin sampai hari Sabtu setiap jam 7.30 malam lewat Facebook Live Gereja Betani Indonesia Anointing Office. Untuk hari Minggu, mari kita bersama-sama beribadah jam 10 pagi melalui YouTube channel Betani AOE Production. Kita tetap bisa saling menyapa melalui live chat. Wow, amazing! Mari saudara jangan lupa untuk men-share video khotbah ke teman-teman terdekat Anda, saudara Anda, keluarga Anda, dan bahkan followers Anda, saudara. Clara, nyamber terus lo. Mendingan sekarang giliran gantian lu yang kasih info gimana caranya kasih persembahan kalau ibadah online begini. Saudara, sekarang ada cara mudah untuk memberikan persembahan. Caranya gimana tuh? Jadi, saudara bisa menggunakan barcode di sebelah sini dengan menggunakan aplikasi Dana, GoPay, OVO, and Link aja. Wait, I don't have those application. No worry saudara tidak perlu khawatir karena saudara tetap bisa mentransfer ke rekening di bawah ini. Wah, ternyata Clara bisa serius ya. Kayaknya itu aja. Sampai jumpa minggu depan. Saya Penelope. Saya Caroline. And I'm Clara. Sampai jumpa Di Betani News. Berikutnya. Bye. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High.
you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, God, for yours is glory. The name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. Oh, you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yes, Lord. Oh, yours is the glory. The name above all. Oh, you have no rival, yeah. Yes, Lord. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Above all names. What a powerful name it is. Yes, Lord. Your name has power, Lord. The name of Jesus What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a wonderful name it is. The name. One more time. Say what a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Yes. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Thank you, Jesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersama-sama sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Dan di dalam hadirat Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, saya percaya mendapatkan mujizat, mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Tiba waktunya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh beribadah bersama-sama. Dan tiba waktunya kami mau mendengarkan akan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus, urapilah setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita boleh beribadah kembali di hari Minggu ini dengan penuh sukacita. Saya percaya ini adalah anugerah Tuhan bagi setiap kita. Nah, karena itu saudaraku, mari beri yang terbaik kepada Tuhan.
Berikan pujian penyembahan yang terbaik, berikan persembahan yang terbaik, dan konsentrasi yang terbaik sementara kita mendengarkan akan sabda firman Tuhan pada saat ini. Izinkan saya juga menyapa sahabat-sahabat setia yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing, saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu izinkan saya menganjurkan saudara-saudara juga bisa mengikuti video-video yang ada di seluruh YouTube channel ini, baik itu pujian penyembahan, baik itu firman Tuhan, agar kita bersama-sama dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau saudara sudah diberkati, jangan lupa jadi berkat juga buat orang lain. Silakan saudara bisa sharekan video-video yang ada di YouTube channel ini kepada keluarga, kepada sahabat, kepada rekan-rekan saudara. Jadilah mempelai Kristus yang bijaksana, jadilah mempelai Kristus yang berfungsi, dan jadilah berkat. Terima kasih buat tim ibadah online yang setiap minggunya telah mempersiapkan ibadah-ibadah online sehingga kita semua dapat memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan akan sabda firman Tuhan. Terus semangat di dalam Tuhan dan semangat terus melayani Tuhan. Saya percaya jerih lelah saudara di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu semua dan Tuhan memberkati saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memulai khotbah saya hari ini dengan membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kekasih-kekasih Kristus, kalau kita perhatikan bacaan kita tadi, di ayat yang ke-11 disebutkan tentang perlengkapan senjata Allah. Nah, kalau saudara nanti ingin tahu lebih detail tentang perlengkapan senjata Allah ini, terdapat di Efesus pasal 6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, di situ disebutkan ada yang namanya ikat pinggang kebenaran, ada baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Tuhan atau firman Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memakai selengkap senjata Allah ini? Nah, tentu saja saudaraku, ini berkaitan dengan siapa yang menjadi lawan kita, bukan? Ya, dan Tuhan menyediakan perlengkapan tersebut karena Tuhan tahu bahwa saudara dan saya, orang percaya, anak-anak Tuhan, itu membutuhkan perlengkapan ini untuk menghadapi musuh atau menghadapi lawan. Dan Tuhan mau kita menang. Amin. Saudaraku, ayat yang lain lagi di dalam Alkitab yang menegaskan tentang senjata yang khusus atau senjata yang spesial ini ada di 2 Korintus 10 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Mari kita baca dulu bersama-sama. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, siapakah musuh kita? Siapakah yang dimaksudkan dalam Alkitab menjadi lawan kita, menjadi musuh kita? Ya, iblis atau setan dan antek-anteknya. Ini penting sekali saudaraku, jangan sampai kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tidak tahu siapa yang kita hadapi dalam hidup ini. Nah, ketika saya masih sekolah dasar, saya ikut kegiatan pramuka. Dan beberapa kali saya mengikuti yang namanya perkemahan, saudaraku. Kami dibawa ke satu lokasi, ya baik itu yang khusus untuk perkemahan, terkadang juga di lokasi yang memang asing buat kami. Nah,
setiap regu ya akan diberi tugas, saudaraku. Jadi beberapa kami dibagi menjadi regu-regu, lalu setiap regu ini diberi tugas untuk berjaga sesuai dengan jadwal atau schedule-nya, jaga malam. Nah, di sini serunya, saudaraku. Berapa banyak di antara saudara juga yang pernah ikut perkemahan, lalu saudara kebagian jaga malam. Nah, tentu seru ya, karena kita semua anak-anak pada waktu itu ada yang takut, ada yang pura-pura berani, ada yang memang mungkin berani, saudaraku. Lalu kemudian biasanya pembina atau pembimbing itu memberikan pengarahan, udah nggak usah takut, ya, setan itu nggak ada kok, tenang aja, nggak usah takut, ya, jaga saja dengan baik. Lalu kemudian ada lagi pembina atau pembimbing yang lain memberikan nasihat juga kepada kami. Tenang saja, setan itu kalau tidak diganggu tidak akan mengganggu. Ya, jadi kayak bersahabat gitu, saudaraku, ini kasih oleh Tuhan. Ya, benarkah cerita atau nasihat-nasihat tersebut? Nah, kita akan sama-sama belajar tentunya, saudaraku, ya. Beberapa waktu yang lalu saya mengadakan survei kecil-kecilan kepada beberapa anak-anak Tuhan tentang pemahaman mereka mengenai setan. Nah, mari kita akan simak video yang saya rekam berikut ini. Percaya. Percaya. Ada, Pak. Percaya. 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 Setan itu adalah malaikat yang dibuang ke bumi. Setan itu musuhnya Tuhan. Itu suatu manifestasi dari roh jahat. Setan itu penggoda yang suka nakut-nakutin aja lah pokoknya. Malaikat yang jatuh. Yang bisa mempengaruhi kita untuk berbuat negatif. Bisa. Pasti bisa. Bisa. Bisa, karena aku punya Tuhan Yesus. Bisa. Bisa banget. Nah, itulah video survei kecil-kecilan yang saya lakukan kepada beberapa anak-anak Tuhan. Pastinya saudara juga ada yang mengenal ya di antara para responden tersebut. Dan saya bersyukur bahwa para responden tersebut menjawab dengan benar dan dengan penuh keyakinan bahwa setan itu ada dan setan itu dapat dikalahkan. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, setan di dalam bahasa Ibrani yaitu syaitan itu memiliki arti lawan, memiliki arti juga musuh. Kalau di dalam bahasa Yunani menggunakan kata diabolos yang punya arti pemfitnah, penghasut, pendakwa, penuduh. Istilah lain juga yang populer, saudaraku, kepada setan ini adalah Lucifer atau Beelzebul, ya. Harus disadari, saudaraku, bahwa pertempuran kita melawan setan, melawan diabolos, nah, itu bukanlah pertempuran jarak jauh, saudaraku, melainkan pertempuran jarak dekat. Maka itu kita menyebutnya pergumulan. Betul tidak? Oh, bergumul melawan setan, melawan iblis, pergumulan. Ini berbicara tentang jarak yang dekat. Dan bukan hanya soal jarak yang dekat, tetapi satu lawan satu. Nah, musuh kita ini adalah musuh rohani. Itulah sebabnya senjata yang kita harus gunakan pun haruslah senjata rohani. Kekasih Kristus, kita sudah pernah belajar bahwa yang diserang oleh musuh, oleh iblis, oleh setan, itu adalah ya tubuh dan ini, saudara, medan peperangan pikiran kita. Ya, orang-orang yang memahami akan hal ini ketika mereka diserang oleh si jahat, mereka diserang oleh iblis, diserang oleh setan, mereka akhirnya melarikan diri ke hal-hal yang salah. Mereka lari ke minum-minuman keras, mereka lari ke obat-obat penenang, obat tidur, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya justru membuat hidup mereka semakin jatuh dan hancur. Nah, mari hari ini kita kupas siapakah musuh rohani kita ini. Judul khotbah saya adalah Kupas Tuntas Musuh Kita. Haleluya.
Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 tadi berkata demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perhatikan saudaraku, sangat jelas dan tegas. Musuh kita bukan darah dan daging, artinya bukan sesama kita manusia. Apapun itu, bukan orang yang merugikan kita, bukan orang yang menipu kita, bukan orang yang menganiaya kita, karena memang bukan darah dan daging. Sekalipun mereka yang melakukan kepada kita, tetapi kita harus tahu siapa sebetulnya yang ada di belakang mereka. Siapa sebenarnya musuh yang sesungguhnya, lawan yang sesungguhnya. Sebab pemahaman ini begitu penting. Kalau kita sampai salah memahami, kita akan salah memberikan perlawanan. Kita akan bertempur secara salah. Yang terjadi adalah ya manusia lawan manusia. Dan ini sungguh mengerikan kan saudara. Bayangkan kalau itu terjadi di dalam rumah tangga. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, ipar lawan ipar, dalam tempat pekerjaan, atasan bawahan, sesama karyawan. Wah, kalau pemahaman ini keliru, yang terjadi bentrokan satu sama lain, saudaraku. Jadi di sini pemahaman mendasar diberikan oleh firman Tuhan bahwa musuh kita, musuh saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, jelas bukan darah dan daging, ya. Kita baca lebih lanjut, dikatakan tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saya mencatat di sini saudaraku ada 4 hal penting mengenai siapakah musuh yang harusnya menjadi lawan kita, yang harus kita hadapi di dalam peperangan rohani. Inilah musuh-musuh rohani kita yang Alkitab jelas nyatakan bagi kita, dan Tuhan sudah menyediakan perlengkapan senjata Allah untuk menghadapi mereka. Mari kita akan belajar bersama-sama. Poin yang pertama, dikatakan kita berperang melawan pemerintah-pemerintah. Katakan bersama saya, pemerintah-pemerintah. Dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, menggunakan kata arke. Arke ini punya pengertian hierarki di dalam pemerintahan, susunan di dalam pemerintahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya kerajaan setan itu begitu rapi dan teratur. Dan setan sebagai kepala daripada kerajaan tersebut memiliki sejumlah bawahan, ya sangat banyak tentunya, dan mereka tersusun dengan rapi. Semuanya tunduk kepada setan, tunduk kepada iblis. Ada kepala atau penguasa di setiap teritorial, ada kepala atau penguasa di setiap daerah, ada yang berkuasa atas satu kota, satu wilayah, satu negara. Sangat mirip saudaraku dengan pemerintahan satu negara. Jadi ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, baik itu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Nah, disinilah saudaraku ironisnya. Sementara di satu sisi musuh kita sangat rapi dan teratur, sebaliknya seringkali kita melihat orang-orang Kristen, orang percaya yang sulit sekali teratur. Ya, mereka justru saling jegal, saling hantam, saling menyakiti satu sama lain. Dan akibatnya saudaraku, belum berperang melawan musuh, mereka sudah babak belur sendiri. Ya, boro-boro menang melawan musuh, yang ada mereka menjadi bulan-bulanan musuh, saudara. Ya, nah saudaraku dikasih oleh Kristus, saya berdoa agar kita semua tidak seperti itu. Ya, saling jegal, saling menyakiti, saling sikat satu sama yang lain. Kalaupun kita sempat melakukannya di waktu-waktu yang lalu, setelah kita mendapatkan pengajaran ini, mari bertobat dan mulai lakukan yang benar. Dalam poin yang pertama ini kita tahu bahwa kerajaan setan itu rapi dan teratur. Poin yang kedua, siapakah lawan kita? Dikatakan melawan penguasa-penguasa. Katakan bersama-sama, penguasa-penguasa. Dalam bahasa Yunani
disebutkan exousia, yang artinya adalah pihak yang berwenang atas suatu wilayah. Jadi exousia ini menjalankan otoritas atau wewenang yang dipercayakan oleh pimpinannya atas suatu daerah, atas satu wilayah. Dan ingat ini saudaraku, mereka tidak akan masuk ke wilayah otoritas lainnya. Sangat rapi, sangat disiplin. Hanya di lingkup yang diberikan kepadanya. Dia berwenang di situ, dia menjalankan otoritasnya di situ. Nah, tapi puji Tuhan, kita sebagai orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita memiliki otoritas atau wewenang yang jauh lebih besar dan lebih luas. Kita memiliki kuasa dan otoritas atau wewenang yang lebih besar dari segala roh jahat di seluruh muka bumi ini. Amin. Haleluya. Nah, kekasih Kristus, roh jahat akan menyerah apabila berhadapan dengan orang percaya yang memakai wewenang nama Yesus. Nah, mari kita akan baca bersama dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Perhatikan saudaraku, inilah otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, termasuk kepada saudara dan saya. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang yakin bahwa saudara adalah murid Tuhan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Apa itu definisi murid? Benar, definisi murid adalah mereka yang melakukan perintah gurunya. Jadi ketika saudara melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, saudara adalah murid Tuhan. Saudara adalah murid Yesus. Dan tanda-tanda yang kita baca tadi, itu menyertai saudara dan saya. Haleluya. Saudaraku, mari kita perhatikan juga Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Sangat luar biasa apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita baca. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa. Kuasa di sini adalah exousia. Exousia artinya wewenang, otoritas kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa yang kedua di sini adalah dunamis, yang artinya kekuatan atau kemampuan untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Luar biasa saudaraku, apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Yang pertama tadi katakan memberikan exousia, wewenang atau otoritas kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Saya perhatikan kata menginjak itu dari bahasa aslinya pateo, yang punya arti menghancurkan. Jadi saudara dan saya diberikan otoritas atau wewenang untuk menghancurkan ular dan kalajengking. Tentu ini berbicara tentang kuasa gelap, berbicara tentang kuasa kegelapan. Ya, jangan saudara berpikir tentang binatang ular ataupun binatang kalajengking. Ya, dan dikatakan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ya, dunamis, kemampuan, kekuatan untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan Yesus sangat tahu bahwa kita membutuhkan kedua-duanya, yaitu otoritas atau wewenang dan juga kekuatan atau kuasa. Tuhan tahu kita butuh yang namanya otoritas dan kuasa untuk bisa mengalahkan si musuh. Nah, di dalam Injil dituliskan ketika Tuhan Yesus mengutus 12 orang muridnya, ya 12 rasul, untuk pergi melayani. Dia memberikan kepada mereka juga kuasa, otoritas, dan juga wewenang, saudaraku. Coba kita baca bersama-sama pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan terjemahan kata tenaga. Itu dari bahasa aslinya dunamis, kekuatan, kemampuan, ya, dan kuasa. Kuasa di sini exousia.
otoritas, wewenang kepada mereka untuk menguasai, baca sama-sama, setan-setan, dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dahsyat luar biasa. Jadi sebelum Tuhan Yesus mengutus mereka untuk pergi melayani, Tuhan memperlengkapi mereka terlebih dahulu, diberikan otoritas, diberikan juga kuasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga ketika Tuhan Yesus mengutus 70 orang murid lainnya untuk mereka pergi berdua-berdua memasuki kampung-kampung untuk mereka melakukan pelayanan. Nah, mereka kemudian kembali kepada Tuhan Yesus dengan penuh sukacita membawakan laporan. Mari kita baca sama-sama Lukas pasal 10 ayat yang ke-17. Dikatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Jadi 70 orang ini kembali, mereka melihat bagaimana dahsyatnya nama Tuhan Yesus Kristus. Setan-setan takut, setan-setan takluk kepada mereka. Nah, otoritas dan kuasa ini masih berlaku, saudaraku, sampai hari ini. Ya, bahkan sampai kesudahan zaman masih berlaku. Apalagi kalau saudara dengan giat dan sungguh-sungguh melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Bukankah itu adalah tugas setiap murid Tuhan? Ya, itu adalah tugas saudara dan saya. Melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, kita memerlukan otoritas dan kuasa ini, saudaraku. Dalam Matius pasal 28 ayat 18, 19 sampai dengan 20, dikatakan di sana, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, exousia, otoritas atau wewenang di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, baca dengan keras bersama-sama, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, otoritas dan kuasa Tuhan berikan bagi saudara dan saya, menyertai saudara dan saya. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Ini dahsyat, saudaraku. Ya. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan mengaruniakan otoritas dan kuasa kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya? Ya, melalui baptisan Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya berikutnya, apa itu baptisan Roh Kudus? Apa bedanya baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan Roh Kudus adalah kepenuhan Roh Kudus untuk kali pertama bagi orang percaya. Selanjutnya, tidak lagi disebut baptisan Roh Kudus, tapi kepenuhan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu hanya satu kali dalam hidup orang percaya. Selanjutnya, kepenuhan Roh Kudus itu harus terus menerus. Amin. Sebab di dalamnya terkandung otoritas dan kuasa. Ya, seringkali orang lebih terfokus ketika dibaptis Roh Kudus adalah mendapatkan bahasa roh, mendapatkan bahasa-bahasa yang baru. Tidak salah, memang itu tanda. Ya, tanda awal seseorang dipenuhi Roh Kudus. Dia akan berkata-kata di dalam bahasa roh. Tetapi yang lebih penting lagi daripada itu adalah dia mendapatkan otoritas dan kuasa daripada Tuhan, dan penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Artinya apa? Otoritas dan kuasa ini terus berlaku sampai akhir zaman. Sementara kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil, membawa orang datang kepada Yesus, menjadikan mereka murid-murid Tuhan Yesus, otoritas kuasa menyertai saudara dan saya, memberikan kepada saudara kemenangan demi kemenangan. Tidak heran, saudara akan terus menang terus. Yang setuju katakan amin. Beri dulu tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku,
Sudahkah saudara menggunakan otoritas dan kuasa ini dalam hidup sehari-hari? Mari saudaraku, sebagai murid Yesus, kita sudah menerima otoritas dan kuasa. Mari sungguh-sungguh kita melakukannya, menggunakannya tiap-tiap hari dalam kehidupan kita ini. Amin. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, siapakah yang menjadi lawan kita? Dikatakan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Saya mencari bahasa aslinya, kata penghulu di situ menggunakan kata kosmokrator. Kosmokrator itu artinya adalah tuan-tuan atau penguasa zaman ini. Dan ini adalah julukan negatif, saudaraku, bukan positif, ya. Penguasa zaman ini atau tuan-tuan ini memiliki arti yang negatif karena memiliki sifat menjajah, memiliki sifat mengeksploitasi. Dan memang saudaraku, ini adalah julukan yang lazim sekali diberikan kepada setan, diberikan kepada iblis, diabolos, ya, tuan-tuan atau penguasa zaman ini. Nah, permusuhan antara manusia dengan iblis atau dengan setan itu sudah dimulai ketika manusia jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di mana Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, dikatakan begini, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini ayat yang sangat terkenal sekali, saudaraku. Ini bahkan disebut sebagai proto-evangelium atau first gospel, ya. Pertama kali Injil keselamatan disampaikan di dalam Alkitab. Dan ini sudah digenapi melalui karya keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus, kematian Kristus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata tuan-tuan atau penguasa zaman ini juga tersirat di dalam kalimat yang digunakan oleh iblis ketika iblis mencobai Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Tuhan Yesus kemudian dibawa ke atas gunung yang sangat tinggi. Lalu mari kita akan baca bersama-sama di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Dikatakan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya, artinya kepada Tuhan Yesus, semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Dan Tuhan Yesus kemudian menjawab akan cobaan daripada iblis tersebut. Tuhan Yesus tidak menyanggah kalimat itu. Tapi mari kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dengan kata lain, saudaraku, Tuhan Yesus tidak menyanggah bahwa semua itu memang dalam kuasa si jahat, dalam kuasa si iblis, sehingga iblis bisa memberikan kepada siapapun yang mau menyembah iblis, yang mau menyembah setan. Tapi di sini Tuhan Yesus menjawab dengan firman yang berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Bapa kasih oleh Tuhan, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, iblis sudah dikalahkan. Ya, berapa banyak saudara percaya bahwa iblis sudah dikalahkan? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Iblis sudah dikalahkan melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus menganugerahkan otoritas dan kuasa itu kepada kita. Karena itu jangan mau lagi ditipu, jangan mau lagi dibohongi oleh iblis bahwa dialah yang berkuasa atas kita. Sangat amat disayangkan, saudaraku, masih banyak orang Kristen yang justru mendiamkan, bahkan terheran-heran dengan pekerjaan setan, pekerjaan iblis, daripada menggunakan otoritas dan kuasa untuk mengusirnya.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika orang Kristen melihat seseorang atau keluarga atau bahkan wilayah yang sedang diobrak-abrik, dikuasai oleh iblis, oleh setan, bukannya kemudian mengusirnya dengan otoritas dan kuasa, sebagian malah mendiamkan begitu saja, seolah-olah menerima dan mengakuinya. Ingat saudaraku, otoritas dan kuasa yang ada pada kita, yang ada pada orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, itu siap untuk dilepaskan, siap untuk digunakan untuk menghancurkan lawan, untuk menghancurkan musuh. Nah, mari kita akan baca bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-14 sampai 23. Di sini Tuhan Yesus menerangkan bagaimanakah cara kerja kuasa Tuhan di dalam mengusir roh jahat. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ya, ini menarik saudara ya. Ternyata ada setan, ada iblis yang bisa membuat orang jadi bisu. Ya, ingat ya, tidak semua orang bisu karena dirasuk setan, tidak. Tetapi jangan juga kita memungkiri satu kenyataan, satu realita bahwa ada iblis yang bisa membuat orang bisu. Ya, ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Ya, salah satu ya sebutan bagi iblis, bagi setan, Beelzebul. Ya, penghulu setan. Ada pula yang meminta satu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Ayat 20, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Jelas saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini Tuhan Yesus berkata bahwa senjata orang yang kuat tersebut dirampas, diambil daripadanya oleh orang yang lebih kuat daripada orang tersebut. Saudaraku, betul, iblis masih berusaha untuk berkuasa dengan menyesatkan banyak orang. Itulah sebabnya kita harus senantiasa berjaga-jaga dan masuk dalam pertempuran rohani kita. Hari-hari ini saudaraku, kita melihat percepatan di mana usaha iblis juga semakin giat untuk menyesatkan dan menarik banyak orang, bukan? Bapak yang dikasih oleh Tuhan, itu karena dia tahu waktunya sudah semakin singkat. Waktu kerja dia sudah semakin pendek, saudaraku. Nah, banyak usaha iblis menjadi berhasil bukan karena dia hebat, bukan karena dia berkuasa, tapi karena kita sebagai orang Kristen, orang percaya yang dipenuhi dengan otoritas dan kuasa Tuhan, mendiamkan, tidak menggunakan otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Saya dapati karena banyak yang belum memahami. Saya berdoa melalui pengajaran yang disampaikan ini, saudara mendapatkan pemahaman yang benar bahwa otoritas dan kuasa ada di dalam diri kita, dan kita mulai bertindak dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin. Bersediakah saudara untuk mulai saat ini menggunakan otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara untuk mengambil alih, untuk mendeklarasikan kemenangan Kristus atas setiap wilayah di mana saudara Tuhan tempatkan?
Berapa banyak di antara saudara yang bersedia? Boleh angkat tangan saudara, katakan saya bersedia. Tepuk tangan dulu meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu poin yang ketiga. Nah, poin yang terakhir, yang keempat, siapakah yang menjadi lawan kita? Dikatakan bahwa kita melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan kata jahat di situ saudaraku. Bahasa aslinya adalah poneria, poneros. Itu berbicara tentang evil things, hal-hal yang jahat, ya, yang memiliki sifat melukai, yang memiliki sifat menghancurkan hidup manusia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, roh-roh jahat ini dengan segala kelicikan dan tipu dayanya, mereka bisa nampak seperti malaikat terang. Ya, terlihat baik, bahkan sangat baik. Padahal saudaraku, mereka adalah roh-roh yang siap untuk melukai dan menghancurkan hidup manusia. Mereka terlihat begitu menarik. Untuk apa? Menarik banyak simpati. Padahal setelah itu mereka akan mencuri, membunuh, dan membinasakan orang-orang tersebut. Banyaknya film-film yang beredar tentang hantu yang baik hati, hantu yang lucu, membuat banyak orang akhirnya persepsinya menjadi salah terhadap roh-roh jahat tersebut. Tentu saudara pernah kan melihat ada film, atau mungkin saudara membaca komik. Saya ingat zaman saya kecil dulu banyak komik-komik saudaraku. Ya, judulnya hantu cilik yang baik hati. Ada lagi hantu yang suka menolong, ya. Dan banyak lagi saudaraku, bahkan hantu yang jatuh cinta kepada manusia. Wow, ya. Judul-judul seperti ini, baik itu komik, baik itu film-film, akhirnya membuat persepsi kebanyakan orang menjadi salah. Akhirnya mereka menganggap roh-roh jahat ini bukan lagi musuh, bukan lagi lawan, tetapi menjadi sahabat. Nah, padahal saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini saya melihat roh jahat memakai begitu banyak trik untuk menggoda manusia. Iya, mereka sekarang nggak polosan lagi saudaraku. Sudah nggak kayak dulu, ya. Kalau dulu kan begitu polosnya saudara, ya, pocong, kuntilanak gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Orang ya ketakutan. Tidak ada yang mau dekat, ya. Ada di antara saudara yang mau dekat dengan model-model begitu? Kan pastinya tidak. Kita akan lari jauh-jauh. Itulah sebabnya iblis melakukan inovasi, setan melakukan inovasi di akhir zaman. Mereka kerjanya sangat rapi, yang membuat korbannya akhirnya tidak sadar bahwa mereka sudah masuk di dalam jebakan atau jerat daripada si jahat atau si iblis tersebut. Saya berikan contoh saudaraku, beberapa jebakan jerat daripada iblis, ya. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan banyaknya berita pinjaman online ilegal, yang akhirnya begini saudaraku, awalnya kelihatan seperti pertolongan Tuhan, tetapi ujung-ujungnya ternyata jerat. Dan banyak sekali korbannya saudaraku, termasuk juga anak-anak Tuhan. Banyak yang menjadi korban, bahkan ada juga yang putus asa dan akhirnya bunuh diri. Saya sendiri mendapatkan berapa banyak, baik WA, baik SMS saudaraku, ya, berisi foto-foto orang-orang yang jadi korban tersebut. Ini kan sebetulnya jebakan, ini kan sebetulnya jerat saudaraku, yang akhirnya menghancurkan kehidupan manusia. Contoh lain lagi saudaraku, berapa banyak yang terjerat perdagangan manusia. Ya, tiap hari kita dengar beritanya di televisi kan. Awalnya mereka dijanjikan, ya, diiming-imingi janji ini, janji itu, dan akhirnya mereka terpikat. Ya, karena janji-janji itu memang manis, dikira itu pertolongan Tuhan. Ternyata itu adalah jerat dari roh jahat. Betul saudaraku, yang menawarkan ya manusia juga wujudnya, tapi sebetulnya di balik itu ada roh jahat saudaraku. Ya iyalah, kalau Roh Kudus kan tidak mungkin membawa mereka ke prostitusi. Kalau Roh Kudus kan gak mungkin membawa mereka ke narkoba, ke minum-minuman keras dan lain sebagainya. Masih banyak saudaraku contoh-contoh lain lagi, orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat, ya, orang-orang kikir, ya, orang-orang pelit, orang-orang kejam, ya,
Hari-hari ini kalau saudara lihat ya berita-berita di televisi, banyak orang yang begitu kejam terhadap keluarganya sendiri, anaknya, orang tuanya, kejam. Ya, di balik itu semua, siapa yang bekerja? Pemfitnah, ya, tidak mempedulikan orang lain dan lain sebagainya. Nah, kekasih-kekasih Kristus, dari Efesus pasal 6 ayat 12 ini, kita jadi mengetahui adanya kerajaan setan yang begitu teratur dalam menjalankan misinya. Rugi sekali jika kita tidak memperdulikan akan musuh kita yang sedang berupaya untuk menghancurkan kehidupan banyak orang, termasuk kehidupan saudara dan saya dengan berbagai-bagai cara. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada kita otoritas dan kuasa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Boleh angkat tangan yang diberkati firman Tuhan. Dan apakah saudara mau bangkit dan menggunakan otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah limpahkan, yang Tuhan sudah berikan itu, untuk mengalami hidup yang berkemenangan tiap-tiap hari? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Melalui pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, kami menyadari bahwa musuh kami bukanlah darah dan daging, melainkan setan, iblis, roh jahat dan kerajaannya. Mereka sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus Tuhan kami, dan kami sudah menerima otoritas dan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus untuk mendeklarasikan kemenangan itu serta mengambil alih setiap wilayah di mana Tuhan mengutus kami. Penuhilah kami senantiasa ya Roh Kudus dalam kehidupan kami tiap-tiap saat. Kami ini adalah milik Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita nyatakan, kita perkatakan dengan suara yang keras, dalam nama Yesus. Lebih keras lagi, katakan, dalam nama Yesus kami nyatakan kerajaan Tuhan berdaulat penuh di tempat di mana kami berada. Berdaulat penuh atas kami, atas keluarga kami, atas keluarga besar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan dan roh-roh jahat dalam bentuk apapun, dalam wujud apapun, enyahlah. Engkau tidak punya tempat lagi dalam hidup kami, keluarga kami, maupun keluarga besar kami. Segala belenggu-belenggu dan ikatan-ikatan dengan roh jahat batal dan terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sekarang kita angkat tangan, kita berdoa buat Indonesia. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di tangan Tuhan, Indonesia ada di hatinya Tuhan. Karena itu kami rindukan Tuhan, hujan keselamatan, hujan pertobatan boleh terjadi atas bangsa dan negara kami. Engkau memberikan pemulihan atas bangsa ini Tuhan dari pandemi COVID-19. Engkau juga yang membawa Tuhan bangsa ini terus naik Tuhan, masuk di dalam kesejahteraan yang Tuhan sudah rancangkan atas bangsa dan negara kami. Berkatilah Tuhan pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan hati yang takut kepada Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja-gerejamu yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah gereja-gerejamu tetap dapat berfungsi, melakukan tugas panggilan mereka meskipun di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk diakonia. Bahkan kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan kami. Kami percaya ketika kami melakukannya, langit di atas kepala kami terbuka dan Tuhan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan ini Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati mereka,
Mata pencarian usaha pekerjaan mereka Engkau memberkati dengan berkelimpahan. Dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui wadah gereja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah pada hari Minggu ini. Dan sebelum kami mengakhirinya Tuhan, kami rindu berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan berkata, amin. Haleluya. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada.
Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup,